Setelah kemarin sukses membuat keramaian, BYD Etowan, akhirnya kami mendapat kesempatan untuk mengujinya langsung dari Yogyakarta menuju Semarang. Dan kita akan menemukan apa saja yang menarik mulai dari fitur, performa, dan juga hal-hal yang lainnya. Stay tune! Secara tampilan memang BYD Etowan ini cukup menarik perhatian, apalagi kalau jalan beriringan gini di jalan raya. Desainnya yang sporty dan modern ini jadi kunci kenapa BYD Etowan begitu menonjol dan begitu mudah untuk dikenali. Ya, pada kesempatan ini kami diajak oleh BYD Indonesia untuk menguji langsung kemampuan BYD Etowan dengan rute Yogyakarta menuju ke Semarang. Nah, kalau di atas kertas, BYD Etowan ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 75 horsepower dengan torsi puncak mencapai 135 Nm. Ya, cukuplah untuk mobilitas dalam kota dan juga keluar kota kayak gini. Dan ditambah lagi, BYD Etowan ini juga punya 3 mode berkendara kayak Eco, Normal, dan juga Sport. Tapi kalau kayak buat perjalanan keluar kota kayak gini, kayaknya Eco juga cukup. Apalagi untuk menjaga efisiensi berkendara atau efisiensi baterai dari Etowan ini agar tetap maksimal. Nah, saat memasuki perkotaan kita bisa memanfaatkan mode pengendaraan normal yang lebih moderat, jadi bisa kita sesuaikan pengendaraannya dengan gaya berkendara kita. Dan kalau butuh pengendaraan yang lebih agresif lagi, kita bisa pakai mode sport. So far pengendaraan dari BYD Etowan ini cukup menyenangkan. Karakter kemudinya terbilang komunikatif dan responsif membaca perintah pengendara. Sementara setelan suspensinya dibuat sedikit stiff demi mengejar stabilitas kendaraan saat dipacu pada kecepatan tinggi. Di samping itu, kita juga bisa memanfaatkan 3 mode berkendara seperti Eco, Normal, dan Sport. Pada kondisi jalan yang macet, kami menggunakan mode Eco demi memaksimalkan efisiensi baterai kendaraan. Sementara saat memasuki jalan tol, kami mengubahnya ke normal agar performanya jadi lebih maksimal. Tenaga sebesar 75 horsepower dengan torsi sebesar 135 Nm terasa begitu instan untuk menggerakkan roda. Bahkan sesekali kami memanfaatkan mode sport untuk gaya berkendara yang lebih agresif. Selain mode berkendara, tersedia pula fitur cruise control yang bisa diaktifkan dari lingkar kemudi. Fitur ini cocok banget buat perjalanan jauh kayak gini sambil istirahatin kaki dari pedal gas. Ya sebenarnya kalau cuma buat nampung 2-4 orang penumpang sih aman aja ya. Apalagi dengan barang bawaan yang ringkas. Soalnya di dalamnya kita bakal disuguhin sama
ruang penyimpanan yang lega banget, dan di belakang ada bagasi dengan kapasitas sampai 230 liter. Nah, kalau cuma berdua, kita bisa maksimalin lagi ruang bagasinya sampai 930 liter dengan melipat kursi di baris kedua secara rata. Meski bodinya compact, tapi BYD Atto One ini punya kabin yang cukup lega buat nampung hingga 5 orang penumpang. Gak cuma itu, masih ada ruang penyimpanan yang banyak banget, termasuk ruang bagasi di belakang. Nah, posisi kepalanya juga cukup luas untuk postur dengan tinggi 172 cm, dan di ruang kakinya juga masih cukup nyaman, apalagi ada footrest juga. Dan kita bisa mengatur posisi duduk secara elektrik dan terdapat 6 arah, jadi sangat mudah untuk menemukan posisi duduk yang nyaman. Fitur kenyamanannya juga terbilang lengkap. Ada layar berukuran 10 inci yang sudah bisa disambungkan ke smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Bahkan ada kamera 360 derajat untuk memudahkan kita melihat kondisi di sekitar kendaraan saat melewati jalanan sempit. Ada lagi nih, fitur karaoke yang udah built-in langsung di layanan hiburan Atto One. Selama perjalanan kami cukup menikmati sajian yang diberikan Atto One. Hal tersebut sekaligus mencerahkan kami bahwa city car EV seperti BYD Atto One ini nggak cuma cocok buat mobilitas di dalam kota, tapi juga bisa diajak sampai keluar kota. Dan memang di atas kertas, BYD Atto One sendiri memiliki kemampuan jarak tempuh hingga 300 km untuk varian Dynamic dan 380 km untuk varian Premium. Bahkan usai perjalanan dari Yogyakarta menuju Semarang, BYD Atto One yang diisi dayanya hingga 100%, tersisa 51% saat kami tiba di kota Semarang. Gimana? Cukup irit kan? Nah, demikian pengalaman kami bersama BYD Atto One saat mengendarainya dengan rute keluar kota. Saat ini BYD Atto One sendiri dijual dengan bandrol Rp195 juta untuk varian Dynamic dan Rp235 juta untuk varian Premium.